Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimsum Saputra, NPF 218, kelas analisis multivariat E, ingin mempresentasikan tata cara pengaplikasian Smart PLS 4 dengan judul The Impact of Transformational Leadership on Employee Retention, Mediation, and Moderation through Organization Citizenship, Behavior, and Communication yang memiliki variabel dan hipotesis sebagai berikut. Lalu step pertama kita buka aplikasi Marvelous 4. Awal-awal kita ketik atau pilih new project, kita kasih nama OAS, lalu create. Setelah itu kita klik bagian project kita, itu ada pilihan dua. Pertama kita import data file yang sudah tersedia. Kita klik data Excel tersebut. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kita lihat datanya yang missing 0. Lalu kita klik import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih back, pilih ke bagian OS project lagi, kita pilih create model. Nah, setelah itu di model type ini kita pilih yang bagian PLS SEM. Kita kasih nama OAS. Lalu kita klik save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Step awal kita klik bagian variabel 1 yaitu TL1 sampai TL5 ini indikatornya, kita klik sampai TL5, lalu kita drag atau kita masukkan ke sini. Setelah itu kita masukkan nama variabelnya. Setelah kita masukkan satu-satu dan masukkan nama variabel satu-satu, akan muncul tampilan seperti ini jadinya. Nah, step selanjutnya kita sesuaikan gambar kerangkanya sesuai hipotesis yang telah tersedia. Kita geser-geser untuk bagian organisasional ini bagian atas. Kita hubungkan kerangka sesuai hipotesisnya dari informational leadership hubungan ke organizational citizenship, lalu ke employee branding, lalu dari informational leadership ke employee branding. Setelah selesai, lalu kita uji. Kita klik calculate, kita pilih yang bagian PLSM algorithm. Lalu kita start calculation. Kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita cek ke bagian water loading. Nah, kita cek satu-satu. Jika masih ada indikator yang angka berwarna merah ini masih belum valid, kita hapus. Kita pilih back. Kita lihat lagi tadi yang merah bagian C2, indikator C2 sama TL2. Kita hapus. Kita klik delete, kita klik TL2 sama C2. Lalu kita uji lagi. Kita klik calculate, lalu pilih bagian PLSM, lalu start calculation lagi. Lalu setelah selesai kita cek lagi auto. Ternyata masih ada satu indikator merah di bagian TL1. Kita harus hapus. Kita klik delete bagian
TL1 karena berhubungan sama TL2 tadi. Nah, itu kita calculate untuk mengecek lagi apakah masih ada indikator merah, start calculation. Kita cek lagi outer loading-nya, kita cek satu-satu, tiap indikator, ternyata warnanya sudah hijau semua, jadi data ini indikatornya semua valid dan bisa dilanjutkan ke step selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita tadi sudah cek bagian outer loading-nya, indikatornya semua hijau, tidak ada yang merah, kita bisa lanjut ke uji validitas diskriminasi. Kita pilih ke bagian discriminant validity, lalu kita pilih bagian for net regression. Kita lihat nilai AV-nya seperti ini, yang seperti tangga ini lebih besar dari nilai konstruk yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Kita pilih konstruk reliability and validity. Nah, di bagian ini kita berfokus pada nilai Cronbach's alpha di bagian ini. Nah, kita lihat satu-satu. Jika nilai reliability-nya, Cronbach alpha-nya ini lebih besar dari 0,70, bisa dikatakan variabelnya sudah reliable. Kita lihat cek satu-satu, communication ini 0,93, jadi di atas 0,7, employee branding 0,931 di atas 0,7, organizational citizenship behavior 0,816 itu di atas 0,7, transformational leadership 0,831 yang berarti di atas 0,7. Jadi semua variabelnya ini eh, sudah reliable karena nilainya di atas 0,7. Selanjutnya kita uji R-square-nya. Kita lihat eh, kita berfokus sama eh, nilai R-square-nya. Jika nilainya di atas 0,7 dinyatakan kuat, jika di atas 0,5 di bawah 0,7 dinyatakan moderate, dan jika di lebih besar dari 0,25 dikurang dari 0,5 ini dinyatakan lemah. Kita lihat bagian employee branding ini nilai R-square-nya 0,415. Jadi dia termasuk bagian R-square-nya lemah karena dia di atas 0,25 di bawah 0,5. Selanjutnya organizational citizenship behavior ini nilai R-square-nya 0,539 dinyatakan eh, moderate karena nilainya di atas 0,5 di bawah 0,7. Setelah itu kita lanjut ke uji f-axis atau f-square. Kita klik f-square, lalu kita lihat satu-satu. Eh, Indikatornya, patokannya jika nilainya di atas 0,35 dinyatakan kuat, jika di atas 0,15 dinyatakan moderate, dan di atas 0,02 dinyatakan lemah. Kita lihat satu-satu, communication terhadap employee branding ini 0,016. Ini lemah karena di bawah 0,02. Employee branding salah, lanjut. Organizational citizenship behavior terhadap employee branding nilainya 0,02, 0,002 dinyatakan lemah. Transformational leadership terhadap employee branding nilainya 0,142 dinyatakan eh, moderate karena di atas 0,15. Lalu communication dan organizational terhadap employee branding 0,008 dinyatakan lemah karena di atas 0,02 di bawah 0,15. Untuk kesimpulannya, jadi dari uji F-score ini, yang pertama pengaruh komunikasi terhadap employee branding ini dianggap lemah. Lalu
Pernyataan kedua, pengaruh komunikasi terhadap organizational citizenship behavior dinyatakan moderate karena nilainya di atas 0,15. Lalu pernyataan ketiga, pengaruh organizational citizenship behavior terhadap employee branding dinyatakan lemah karena nilainya 0,02. Pernyataan selanjutnya, transformational leadership terhadap employee branding 0,142 dinyatakan moderate. Lalu pengaruh transformational leadership terhadap organizational citizenship 0,072 dinyatakan kuat karena di atas 0,35. Lalu setelah kita uji F-squared, kita langsung bisa uji hipotesis. Step selanjutnya kita pilih back, kita calculate, kita pilih bootstrapping, kita start calculation. Kita tunggu. Lalu setelah selesai kita pilih ke bagian path coefficient. Di bagian coefficient ini kita berfokus pada nilai p-value-nya saja. Jika nilai p-value-nya di bawah 0,05 dinyatakan berpengaruh. Kita lihat satu-satu. Komunikasi terhadap employee branding, nilai p-value-nya ini 0,309, yang berarti dia di atas 0,05 dinyatakan tidak berpengaruh atau berpengaruh lemah. Selanjutnya, communication terhadap organizational citizenship behavior nilainya 0,001 yang berarti di bawah 0,05 yang dinyatakan berpengaruh. Communication dan transformasional terhadap organizational citizenship behavior, nilai p-value-nya ini 0,497 atau di atas dari 0,05 dinyatakan tidak berpengaruh karena di atas 0,05 sampai ke bagian pengaruh transformational leadership terhadap employee branding, nilai p-value-nya 0,000 yang berarti di bawah 0,05 yang dinyatakan berpengaruh. Setelah kita lihat bagian path coefficient tadi, kita masuk ke specific indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Setelah itu tampilan seperti ini, kita berfokus pada nilai p-value-nya lagi. Kita lihat dari ketiganya ini nilainya di atas 0,05 atau berarti dikatakan tidak berpengaruh. Setelah itu step selanjutnya kita cari nilai curve. Kita klik bagian construct reliability. Kita fokus ke average variance. Setelah kita salin, lalu kita masukkan ke Excel seperti ini. Lalu balik lagi ke aplikasi PLS, kita klik bagian S-squared, kita lihat S-squared-nya, nilai S-squared-nya kita salin, kita masukkan ke Excel seperti ini. Lalu step selanjutnya kita hitung rata-rata terlebih dahulu. Seperti ini kita teman-teman average, kita blok yang average variance ketemu 0,741, lalu cari rata-rata dari nilai S-squared-nya ketemu 0,477, lalu setelah itu kita cari nilai curve-nya, rumusnya sama dengan SQRT, lalu kita klik rata-rata average kali klik bagian rata-rata R-square-nya, ketemunya nilai curve-nya 0,594. Sekian presentasi dari saya. Eh, Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.